Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang harus dilakukan di bulan Ramadan ini? Yang pertama, marilah kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Perbanyaklah sedekah. Nah, di bulan Ramadan perbanyaklah sedekah. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi. Afdhalus shadaqah fi Ramadan. Seutama-utama sedekah yaitu di bulan Ramadan. Tetapi sayang menurut ulama ini hadisnya derajatnya dhaif. Tapi maknanya adalah benar. Maknanya bisa diamalkan. Karena sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Dan di dalam hadis yang sahih yang lain, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, yang paling cepat untuk melakukan kebaikan. Terlebih-lebih di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan saat Jibril alaihissalam menemuinya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih cepat melakukan kebaikan, lebih cepat bersedekah melebihi daripada tiupan angin. Saking cepatnya melakukan kebaikan, bersedekah. Oleh sebab itu Imam Ahmad manakala mendapati bulan Ramadan, hanya dua yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Yang pertama, dia menghadap Al-Quran. Yang kedua, memberikan makan kepada orang. Memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Dan pahalanya sangat besar sekali. Di dalam hadis yang sahih, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maksudnya memberikan hidangan bagi orang yang berbuka puasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tersebut. Tidak dikurangi sedikit pun. Tidak dikurangi sedikit pun. Namun di dalam hadis Imam Hakim dan hadis yang lainnya, riwayatnya ini agak banyak, dengan hadis yang panjang, ada hadis yang sangat mengagumkan tentang pahala bagi orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Barang siapa orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, baik makan atau minum, dengan catatan dari rizki yang halal, salat alaihil malaikah fi tilkas sa'ah, maka malaikat akan bersolawat, malaikat akan mendoakan orang tersebut di waktu-waktu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, malaikat akan mendoakan kepada orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Kemudian lanjut hadis yang tadi, dan Jibril alaihissalam akan mendoakan orang tersebut di malam Lailatul Qadar. Ini hadisnya panjang, tetapi di antaranya yang saya hafal adalah riwayat Imam Al-Hakim. Dan Abu Syekh mensahihkannya, bahwa orang yang memberikan makan ataupun minum kepada orang yang berpuasa, salat alaihil malaikatu, malaikat akan mendoakan orang tersebut, dan juga Jibril alaihissalam akan mendoakan orang tersebut di malam Lailatul Qadar. Inilah dalil, sejelas-jelasnya dalil bahwa setiap bulan Ramadan datang Lailatul Qadar. Ada sebagian organisasi ormas Islam atau sebagian mazhab, tentu ini mazhab yang tidak bisa diterima, di antaranya bahwa Lailatul Qadar ini sudah tidak turun menurut mereka. Ini ormas besar ya. Ormas besar mengatakan bahwa bulan Ramadan ini tidak ada lagi Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar itu turun hanya satu kali saat Al-Quran diturunkan. Dalilnya, mereka menggunakan dalil surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Dan surat
Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, yang kualitas Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi katanya tidak ada lagi Lailatul Qadar setelahnya. Adapun kalau ahlu sunnah dan ulama-ulama serta para sahabat, mereka mencari setiap tahun, setiap datangnya bulan Ramadan, mencari Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, mengikuti kepada hadis yang barusan dibaca, hadisnya panjang, bahwa orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa ataupun minum syaratnya dari harta yang halal, malaikat akan mendoakan kepadanya dan Jibril akan mendoakan kepada orang tersebut di malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Maka carilah malam yang penuh keberkahan, yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan setelah bersedekah, apa yang harus dikerjakan di bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i diriwayatkan oleh Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi menceritakan bagaimana Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Az-Zahabi, Imam Asy-Syafi'i apabila datang bulan Ramadan, pekerjaannya hanya membaca Al-Quran. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia bisa menamatkan Al-Quran sittina marrah, 60 kali dalam 1 bulan. Wa kana Imam Malik, dan keadaan Imam Malik manakala datang bulan Ramadan, ditutup semua kitab hadisnya, ditutup semua majelis ta'limnya, dia hanya menghadap Al-Quran saja, bentadaburi dan membaca Al-Quran. Ini keadaan Imam Malik. Mari kita lihat lagi terus ke atas para sahabat. Para sahabat ada ini di dalam Bulughul Maram salah satunya. Sahabat dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan, dia qiyamul lail untuk menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan. Tidaklah dia menyelesaikan bacaan Al-Qurannya di bulan Ramadan ini kecuali dengan cara mengikat badannya di tiang-tiang masjid supaya tidak roboh karena menahan kantuknya. Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah meriwayatkan bahwa dia membaca mushaf dalam sholat saat qiyamul Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh kalau kita ingin membaca Al-Quran, ingin panjang bacaan Al-Quran di dalam sholat Ramadan dengan cara membaca mushaf. Karena Aisyah radhiyallahu anha mengerjakannya. Ini bagi yang tidak hafal. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu an, Hudzaifah sahabat sir, sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah suatu saat ikut sholat malam. Riwayatnya dari ketika bulan Ramadan, ikut sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Maka aku ikut sholat di belakang Rasul, kata Hudzaifah radhiyallahu an. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran di dalam sholatnya kecuali dia menamatkan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat An-Nisa. Allahu Akbar. Jadi surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, 1 kali berdiri. Dan tidaklah dia berhenti sholatnya sampai Bilal mengumandangkan azan. Kita tahu Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, berarti ini azan awal, belum masuk ke dalam fajar. Jadi masih boleh untuk melaksanakan sahur. Ini bagaimana para sahabat melaksanakan qiyamul Ramadan dan menghadap ke dalam Al-Quran, menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sebab Syahrul Ramadan termasuk Syahrul Quran.
syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Maka bersiap-siaplah dari mulai sekarang kita beriktikad, berazam bagaimana bisa menyibukkan waktu untuk menghadap Al-Quran di bulan Ramadan terkhususnya. Kemudian selanjutnya di bulan Ramadan, manakala waktu sahur, bersahurlah, karena ini yang akan membedakan antara puasanya ahlul kitab dan orang-orang yang beriman. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah, karena sesungguhnya dalam sahur ini terdapat keberkahan. Apabila datang waktu berbuka, bersegeralah berbuka. Dalam hadisnya ini bisa dilihat di Bulughul Maram bahwa sesungguhnya manusia, ya seorang hamba itu berada di dalam kebaikan manakala dia bersegera untuk melaksanakan berbuka. Keadaan Rasulullah SAW tidaklah sholat maghrib kecuali dia telah berbuka. Keadaan Rasulullah SAW tidaklah sholat maghrib kecuali beliau telah berbuka. Jadi membatalkan puasanya dulu. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang memperlambat berbuka manakala telah datang waktunya untuk berbuka. Selanjutnya, yang membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa, menurut keterangan Al-Quran dan hadis, dan ijma seluruh ulama sepakat tidak ada perbedaan, hanya ada 3. Yang pertama, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, dan berhubungan suami istri di siang hari. Adapun selebihnya, ikhtilaf ulama, berbeda-beda pendapat ulama. Ditambah untuk perempuan, keluar haid dan nifas. Ini hadisnya tentang salah satunya kurangnya akal perempuan itu disebabkan karena tidak sholat dan tidak berpuasa saat datang haid. Jelas ini menunjukkan kalau Ramadan datang, haid datang, maka tidak berpuasa. Yang membatalkan puasa selanjutnya, sepakat ulama juga, yaitu manakala murtad. Jelas murtad mah sholat pun tidak sah, tidak diterima. Adapun selain yang tadi disebutkan, hanya ikhtilaf seluruh ulama. Di antaranya, apakah kalau disuntik, nah, ini disuntik, bagaimana disuntik? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Ya berikhtilaf seluruh ulama. Satu sebagian mengatakan batal, satu sebagian tidak batal. Kemudian mencium istri dan mubasyarah. Mubasyarah itu kalau kita terjemah memeluk-meluk. Bahasa Indonesianya masukkan disebut apa? Bercumbu. Bercumbu tidak membatalkan puasa. Tetapi ulama menafsirkan, diantaranya Abu Bakar Al-Jaziri, semoga Allah merahmatinya, di dalam kitabnya Minhajul Muslim, bahwa orang yang mencumbui istrinya makruh. Kenapa? Karena ada qaid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubasyiruni wa huwa shaimun." Keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menciumku dan mencumbuiku padahal dia sedang berpuasa, dan tidaklah laki-laki yang paling kuat menahan syahwatnya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tetapi kalau Imam Ibnu Hazm mensunnahkan kalau Ramadan lagi berpuasa sunnah mencium istri, memeluk istri. Sebab apa? Karena Rasul melakukannya begitu. Disuntik atau diinfus, apakah batal atau tidak puasanya, berikhtilaf ulama. Dan sebagainya berikhtilaf ulama. Termasuk keluar air mani dengan sengaja. Bagi yang muda-muda, keluar air mani dengan sengaja, ulama berikhtilaf juga. Di antaranya Ibnu Hazm, Imam Asy-Syaukani, termasuk siapa? Syekh Al-Utsaimin, semoga Allah merahmati kepadanya, bahwa keluar air mani dengan sengaja tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan itu adalah berhubungan. Adapun ulama yang lainnya, jumhur ya, hampir rata-rata mengatakan manakala dengan sengaja maka ia batal puasanya. Wallahu ta'ala alam. Lebih kurang
Ini yang bisa disampaikan. Mengapa ayat tambahan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.